Sebenarnya ketika selama kehidupannya, Raja Saul ada waktu-waktu ketika Tuhan menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, dia nggak taat. Jadi yang pertama, seperti yang tadi, di dalam Keluaran 28, itu dikatakan seperti ini. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan firmanku dan tidak menyimpang ke sana dan ke kiri, maka ini janji berkat. Nah, yang pertama, ketidaktaatan kita akan selalu membawa yang namanya kutuk. Itu sebabnya ketika Saul, sekalipun dia, Tuhan sendiri loh yang ngurapin Saul. Tuhan sendiri yang menentukan Saul menjadi raja. Tuhan sendiri yang angkat dia menjadi raja. Tapi ketika dia menjadi raja, ketika Tuhan suruh tebas itu bangsa Amalek semua. Tapi dia apa? Dia lebih memperhitungkan, memperhatikan orang-orang bangsa Israel nanti begini-begini. Dia cari alasan, akhirnya apa? Dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Yang kedua, dia disuruh bahwa yang membuat penyembahan itu adalah priest atau imam, sementara dia hanyalah raja. Tapi karena ketidaksabaran dia mau berusaha untuk melangkahi Tuhan. Dia lakukan lagi ketidaktaatan yang selanjutnya. Jadi bukan berarti ketika sekali saja langsung enggak. Ini dosanya Saul itu sudah bertubi-tubi ketidaktaatannya. Dan ketidaktaatan yang paling besar adalah ketika dia pergi mencari dukun, ya, penenun kalau di dalam firman Tuhan. Dia mencari ilham dari penenun. Dari situlah mulailah dibilang bahwa roh Allah itu meninggalkan Saul. Disitulah akhirnya apa? Disitulah dia mulai ada sakit mental. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Ternyata sakit mental juga tidak 100% itu karena sakit mental normal biasa. Tapi bisa jadi itu karena kuasa setan. Kuasa roh jahat. Gitu. Akhirnya apa? Dia itu disorder, ya. Ada sakit mentalnya. Itu sebabnya ketika sekali-sekali datang lagi roh itu bermanifestasi, dipanggillah si Daud untuk menaikkan pujian. Tapi itu hanya sementara karena roh itu nggak keluar sepenuhnya. Gitu. Ingat Bapak Ibu, kalau kita misalnya dikuasai setan, kuasa roh jahat, roh itu bisa banyak. Ya, jadi bukan hanya satu. Roh itu bisa banyak sekali. Satu waktu kemarin pelayanan gitu ya di Papua, ada cewek begitu. Saya tidak menyangka bahwa cewek ini akan ada roh gitu, roh jahat di dalam dirinya. Kita hanya berdoa untuk orang yang sakit, untuk mamanya yang sakit. Nah, saat kita berdoa begitu ya, saat kita berdoa, wanita ini mulai kejang-kejang ya, mulai ya biasa begini ya. Ternyata ada roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Begitu. Dan ketika kita mulai melepaskan dia begitu ya, banyak sekali roh itu. Padahal dia anak Tuhan loh. Padahal dia itu penari loh di gereja. Dia penari, dia anak Tuhan. Tapi itu yang saya bilang, anak Tuhan pun belum tentu kebal kalau kita tidak menjaga hati kita ini. Kalau kita nggak menjaga hati kita ini, maka mudah iblis itu masuk dan menghancurkan hidup kita. Gitu. Disitulah ketika kita berdoa, kita tengking. Gitu. Dan kuasa Yesus menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, perhatikan. Kalau di dalam keluarga Bapak Ibu, banyak hal terjadi yang aneh-aneh gitu ya. Bisa saja, saya tidak bilang semua. Bisa saja itu ada kuasa roh jahat yang mengikat. Karena mereka tuh senang. Mereka tuh senang. Bapak Ibu tidak, mereka tuh apa ya, kuasa-kuasa demons ya. Saya bilang itu demons ya. Roh-roh jahat itu paling senang kalau Bapak Ibu itu nggak merasakan hidup yang penuh berkat. Gitu. Dihambat berkatnya Bapak Ibu. Dikasih sakit penyakit. Karena kalau Bapak Ibu sakit penyakit, apa? Pekerjaan terbengkalai. Ke gereja nggak bisa. Gitu. Jadi itu adalah manifestasi-manifestasi kuasa kegelapan. Begitu ya. Ada orang-orang mungkin kita itu udah ini gitu. Makanya Bapak Ibu
Saya tekankan, Bapak Ibu semuanya udah mengenal Yesus ya. Ada yang belum pernah, semua udah terima Yesus ya di sini? Haleluya. Sudah percaya Yesus ya? Sudah percaya Yesus ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kita akan nanti berdoa gitu ya. Kita akan berdoa, Bapak Ibu bawa semua apa-apa saja supaya mudah. Ada yang namanya legal ground. Legal ground itu artinya di alam roh, Bapak Ibu. Di alam roh ada yang namanya legal ground gitu ya. Yang membuat hak iblis itu legal. Jadi gini loh, Bapak Ibu. Kalau kita ilegal itu kan gampang ya, kita laporin langsung ditangkap gitu. Tapi kalau legal, ya ada perjanjian legal yang dibuat iblis gitu ya, nggak bisa. Karena iblis itu begini bilangnya, iblis itu adalah penghujat, accuser gitu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan kesalahan gitu ya, itu diambil oleh iblis dan itu digunakan sebagai kasusnya Bapak Ibu ketika menghadap di pengadilan Allah. Contohnya ya, saya bilanglah seperti ini, Ibu Suni. Ibu Suni ini udah tahu bahwa mengampuni itu penting sebagai orang Kristen. Ya, karena Tuhan suruh kita mengampuni. Karena apa? Ingat di doa Bapa kami itu ada dibilang, ampunilah kami dari segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Look, ya Bapak Ibu dengarkan. Jadi supaya kita nggak jatuh di dalam pencobaan yang dibuat iblis, maka kita harus ini dulu, harus bebas dulu dari pengampunan gitu. Jadi kalau ada, makanya kata firman Tuhan di Matius, kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Jadi kalau misalnya nih Ibu Suni ini udah tahu mengampuni itu dosa, mengampuni itu sebuah kewajiban, keharusan. Dan kalau kita menyimpan dendam itu salah, tapi masih tetap dilakukan. Nah itulah yang dijadikan iblis. Ketika dia datang menghadap kasusnya, membawa kasusnya Ibu Suni ini ke surga, ke Tuhan, dia akan bilang begini, mana nih, inilah jadinya hak legalnya dia untuk menghancurkan kehidupan Ibu Suni. Karena apa? Lah katanya Ibu Suni itu orang Kristen. Katanya Ibu Suni itu percaya Yesus. Lah kenapa dia masih menyimpan dendam buat saudaranya? Kenapa dia masih menyimpan dendam buat keluarganya? Nah itulah yang dijadikan iblis sebagai hak legal untuk menghancurkan kita. Karena ingat, ketika Ayub, dia seorang yang saleh loh. Bahkan ketika Ayub pun mau dikuasai oleh iblis, iblis harus minta izin dulu dari Tuhan. Gitu loh. Ayub itu udah sesaleh itu gitu. Nah, apalagi lah kita. Makanya itu katanya Tuhan firman-Nya, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita ini penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan marah, penuh dengan dengki, penuh dengan kesombongan, disitulah kuasa iblis itu datang, gak bisa memancarkan kehidupan yang penuh berkah. Disitulah apa? Sakit penyakit dimasukkan langsung gampang. Karena gini loh Bapak Ibu, kalau di dalam roh itu, ketika dia bilang, contohnya ya, Ibu Bernadetta, saya kirimkan sakit diabetes, saya kirimkan sakit tipus, saya kirimkan sakit ini. Ketika di alam roh itu dilepaskan sakit penyakit itu, kalau Ibu Bernadetta hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan dendam, gampang, besok langsung sakit. Begitu di alam roh. Tapi kalau misalnya Ibu Bernadetta ini seorang anak Tuhan yang menjaga hatinya, gitu. Ketika disakiti oleh keluarganya pun, dia berkata, Tuhan aku melepaskan pengampunan. Sekalipun iblis mau serang Ibu Bernadetta dengan berbagai jenis penyakit, itu panah-panah berapi, saya contohkan ini panah-panah berapi, ketika dia mau sampai bahkan ke kulitnya Ibu Bernadetta, dia itu kembali begini. Itulah di alam roh. Mungkin kita nggak bisa ngelihat secara mata fisik, tetapi di alam roh itulah yang terjadi. Gitu loh. Makanya
Bapak Ibu, setiap kali ada berbuat salah, bukan berarti kita jadi sempurna, tidak pernah berbuat salah. Tidak. Tetapi firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, setiap kali kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Ia setia dan adil, maka Ia akan mengampuni kita. Jadi setiap kali kita merasakan, oh tiba-tiba kita itu melakukan jatuh dalam dosa. Tiba-tiba karena marah begini kita naik tensi, ya. Kita langsung gitu. Tapi Roh Kudus langsung bicara. Nah, damai. 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 Langsung. Tuhan ampuni Tuhan. Udah, selesai. Ketika kita ngomong kayak gitu, yang tadinya kita mau dibawa kasus kita itu ke surga oleh iblis untuk mendakwa kita, itu tercancel. 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 Begitu. Jadi yang pertama, pastikan Bapak Ibu, jangan ada dendam, jangan ada amarah, jangan ada kepahitan, ya. Jangan ada kepahitan dalam hati kita. Jadi sekarang nanti kalau kita berdoa, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan nih, ada 1-2 nama dalam hati Bapak Ibu yang sampai hari ini Bapak Ibu itu masih dendam, masih menyimpan amarah. Bapak Ibu kalau mau mengalami kelepasan, langsung ampuni. Sebab apa Bapak Ibu? Ketika kita menyimpan itu semua, rabis, kalau bisa aku bilang itu rabis atau sampah, itu yang paling dipengaruhi, yang paling di dampak negatifnya itu bukan ke orang, gitu, ke kita. Kita, sumber sakit penyakit, sumber berkat tertutup, itu semua nanti akan tertutup. Jadi yang pertama, pastikan Bapak Ibu tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kepahitan kepada siapapun. Kalau ada, apakah itu keluarga, apakah itu mungkin teman dulu masa lalu, bisa loh teman kita yang 20 tahun ternyata masih ada bekas itu di sini, kita nggak tahu. Nanti ketika Roh Kudus ingatkan ke Bapak Ibu, si ini loh belum kamu ampuni. Sebut namanya, katakan saya sudah mengampuni setiap kesalahannya kepadaku, dan kamu lepaskan, Bapak Ibu lepaskan berkat. Saya memberkati dia Tuhan. Saya memberkati dia Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanannya, begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika diingatkan Tuhan, ya. Yang kedua, ketika kita berdoa, ya, maka nanti Bapak Ibu minta Roh Kudus kasih tahu saya apa yang selama ini masih menghambat, dosa-dosa apa. Yang kedua, itu keluarga. Oke? Misalnya Bapak Ibu ya, saya tidak tahu dari suku-suku yang lain karena saya ini adalah orang Batak, begitu ya. Keluarga kami itu, dulu dari keluarga Bapak Mama itu sering ke dukun. Kita sering dibawa ke dukun, ya, gitu. Bapak dari keluarga kita, dari keluarga Mama itu percaya dulu dengan arwah-arwah nenek moyang, begitu ya. Nah, ketika itu diingatkan sama Tuhan, minta ampun sekalipun bukan kita yang melakukan, tapi kita minta ampun atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek leluhur kita itu. Dan kita patahkan segala kutuknya. Amin Bapak Ibu. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, penting sekali. Saya tidak tahu ya, karena ruang masuknya, cara masuknya iblis itu bisa saja melalui, maaf ya, mungkin Bapak Ibu ada menyimpan dosa. Contohnya bisa dosa seksual. Ya, bisa Bapak Ibu mungkin walaupun udah bersuami, udah punya keluarga, tapi masih mau menonton film yang tidak benar, begitu ya. Baru masih sering menggosip, ya. Menggosip, ya. Itu ada roh di situ, ya. Kalau Bapak Ibu dibukakan mata rohaninya, itu di bibir itu ada ini ya, ada sejenis bentuk binatang di bibir itu. Itu. Jadi Bapak Ibu pastikan jangan menggosip. Bapak Ibu mungkin sering ngomongin hamba-hamba Tuhan. Bertobat Bapak Ibu. Ya, besar hukumannya itu karena dibilang begini, siapa yang menjama
orang yang About you. rapi, bagi mereka itu tidak ada berkat. It's not. About you. Ya, baru yang ketiga, But sebelum kita berdoa, not Bapak Ibu. really busy, I think. Right? Oh, yeah, me too, maybe. Oh, maybe after break, they send me here, maybe. I know. Crazy ya. Oke, itu Bapak Ibu kalau misalnya ada urusan bicara dengan ini, mohon di mute ya, Bapak Ibu. Sorry ya. Ya. Oke, ya. Baru yang kedua, Bapak Ibu sudah yang pertama tadi apa? Pastikan hati kita itu bersih ya, jangan ada kepahitan, jangan ada dendam, jangan ada amarah gitu. Yang kedua, gitu ya, pastikan kita sudah melepaskan minta memutus apa ya, kutuk-kutuk dari keluarga kita. Kalau diingatkan Tuhan nanti minta ampun gitu ya, bahwa apa yang dilakukan Bapak Mama kita itu sudah menyakiti Tuhan. Baru yang ketiga, Bapak Ibu, kalau ada dosa pribadi yang disimpan, aku di hadapan Tuhan ya. Ya, banyak sekali gitu. Saya percaya nanti Roh Kudus yang akan buka begitu ya. Baru yang berikutnya adalah, ada nggak Bapak Ibu menyimpan benda-benda di rumah yang aneh-aneh? Ya, misalnya. Kayak saya harus nggak? Kalau saya itu harus Rosario, Bu. Yang pokoknya yang inilah gitu, karena tidak ada mediasi gitu ya, tidak ada ya pokoknya begitu ya, entah topeng-topeng atau feng shui atau alat-alat lah gitu, atau bisa juga dia gambar-gambar seperti Tuhan Yesus begitu, tapi kita tidak tahu gitu. Kalau Ibu merasa bahwa ada kuasa di situ, maka lebih baiklah itu dibuang gitu. Karena Tuhan itu tidak pernah bekerja melalui yang seperti itu. Oke? Jadi identifikasi ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada alat-alat begitu yang ini gitu. Karena begini Bapak Ibu, saya mau bilang ya, saya mau katakan begini ya. Saya pernah dikasih sama pokoknya sama orang tertentu lah gitu barang. Barang ini sebenarnya nggak terlalu mau dibilang kayak apa ya, sakral, enggak gitu, barang biasa begitu. Tapi ketika barang itu ada di rumah saya gitu ya, tiba-tiba malam saya kok ngerasa ada seperti apa ya, merasa tidak damai sejahtera begitu. Terus saya tanya Roh Kudus begitu, ini apa Roh Kudus? Kemudian Roh Kudus kasih tahu, padahal barang ini mas cuma ada di meja loh. Saya tidak apa-apain, saya belum buka, saya belum gunakan begitu. Tapi Roh Kudus kasih tunjuk. Itu tuh barang itu sudah pokoknya, karena gini, bisa saja iblis itu gunakan barang itu sebagai mata-mata gitu ya. Ada gini ya, jadi kalau yang namanya witchcraft ya, ahli sihir, ahli ini gitu ya, dia bisa gunakan barang gitu. Jadi dia udah kasih dulu mantra di situ, itu yang membuat kita seperti ini gitu. Dan tahu Bapak Ibu, setelah saya udah dikasih tahu sama Roh Kudus, saya ambil barang itu, saya hancurkan, saya patahkan, saya bersihkan dalam nama Yesus. Setelah itu damai. Gitu. Itulah makanya saya bilang gitu ya. Pokoknya banyak sekali kasus. Jadi Bapak Ibu jangan cuma hanya berpikir, ini kan barang apa, ini cuma ukiran-ukiran wajah, ukiran-ukiran dari sini, beli dari Bali, beli dari ini gitu. Ternyata itu semua itu sudah ada apa ya, itu benda-benda itu sudah dipersembahkan begitu ya, dengan kuasa kegelapan. Bapak Ibu kalau ada dream catcher, tahu ya dream catcher? Itu kan ada yang digantung-gantung di kamar itu ya. Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu kalau ada digantung itu supaya bermimpi baik begitu. Itu juga pokoknya semua barang-barang itu Bapak Ibu kalau bisa buang semua, dibakar semua. Oke? Bapak Ibu. Jadi itu ya. Ya, barang-barang yang simbolnya ular, yang simbolnya buaya, yang simbolnya katak, kadal, kalajengking, itu waduh, itu buang ya. Ya, jadi semuanya itu
Pokoknya itu tidak membawa damai sejahtera lah ya. Pokoknya patung-patung juga, pokoknya itulah gitu ya, kris-kris, tongkat-tongkat, pokoknya tanduk-tanduk apa dan segala macamnya gitu ya. Video-video mungkin video atau CD-CD yang masih Bapak Ibu pegang begitu ya, yang ada tentang metal-metal, pokoknya yang tentang film Halloween, porno gitu. Semuanya itu mengandung kuasa kegelapan. Oke? Sehingga Bapak Ibu silahkan itu diasingkan, dihancurkan dari rumah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau hidup yang damai sejahtera kan? Di rumah Ibu gitu ya, di rumah Bapak Ibu semua. Jadi pastikan itu ya. Pastikan itu semua dilakukan. Oke?